Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke video ke-20 ya Mbak. Saya mau menyambung video 17 kemarin ya. Kan di sana kan saya mengatakan ada tulisan di sosmed ya. Sosmed mengatakan bahwa kita tahun 2025 jenuh, apotekernya jenuh gitu. Tenaga farmasi sudah kebanyakan jenuh ya. Jadi di situ beliau mengambil perbandingan satu farmasis melayani 10.000 penduduk. Tapi saya baca di sini ketika saya sebagai tim pendiri jurusan farmasi di UII itu masih ada informasi bahwa rasio apoteker dan rasio farmasis dan penduduk itu 1:4.000 ya, ketika itu. Sekarang kalau penduduknya 270 juta, berarti kita butuh berapa apoteker. Nah, jadi saya nggak tahu yang 10.000 itu dari mana asalnya. Kayaknya dari Depkes Pak ya. Yang 4.000 ini kayaknya ketika kita diskusi mendirikan jurusan farmasi, kita kan menghadirkan beliau-beliau yang sudah mengelola atau sudah mempunyai jurusan farmasi di perguruan tinggi beliau. 1:4.000 ya. Jadi sekarang kalau kita 1:4.000 kan kita belum jenuh Mbak. Nanti Mbaknya cari aja informasi ke websitenya Depkes, berapa jumlah apoteker kita yang sudah berkiprah di lapangan, kemudian sekarang berapa jumlah calon apoteker, berapa jumlah perguruan tinggi yang ada farmasisnya dan seterusnya. Ya, sekarang menghadapi kejenuhan nggak usah grogi, nggak usah takut ya. Sekarang pun meskipun kita kayaknya masih banyak loh, sekarang pun kita sudah pegang apotek, kita sudah bekerja di rumah sakit. Tapi kalau kita nggak pernah belajar, nggak mau belajar, nggak tahu apa yang mau dipelajari, nggak menyiapkan diri untuk berkolaborasi dengan tim kesehatan lain, dengan pasien, maka kita akan jenuh juga Mbak. Jenuhnya kenapa? Kita kerjanya hanya menyusun obat. Kayaknya saya juga baca tugas apoteker hanya memesan obat, memanage obat, menyusun obat, memusnahkan obat, tapi tidak mengambil peran bagaimana obat itu digunakan. Kalau digunakan berarti kan kita kita beraktivitas terus ya. Sudah terus melihat obat apa yang mau dipakai, kira-kira pasiennya kayak apa, penyakitnya apa. Nah ini kalau kita mau belajar sampai ke sana, insya Allah loh, kita nggak akan merasa jenuh. Karena kita lihat saudara-saudara yang pegang apotek, ada apotek yang ramai, pasiennya banyak, yang beli banyak. Ada apotek yang sepi. Kenapa sepi? Kalau logika saya, yang sepi itu pasti apotekernya tidak begitu memuaskan konsumen. Kenapa? Kalau ditanya mungkin ragu, tidak bisa menjelaskan dengan seksama. Tapi kalau apotekernya pinter, tegas, maka pasiennya banyak Mbak. Seneng, pasien itu banyak. Pasien itu kalau tanya obat mending ke apoteker daripada ke dokter. Dokter itu kan nggak punya banyak waktu ya. Dokter obatnya ini gimana? Dia mau tanya apotekernya aja ya. Jadi apoteker itu nanti kita bempernya dokter itu sampai di bempernya dokter. Ketika kita salah memberikan informasi, maka pasien akan mengikuti saran kita yang salah itu. Misalnya, dokter ini boleh nggak diminum sama kopi? Oh boleh Bu. Tuh, 2. Barangkali dokter ini boleh nggak diminum dengan kopi? Ya dicoba aja Bu. Yang kata-kata boleh Bu itu tegas, tapi tegasnya harus benar loh ya. Yang mengatakan dicoba aja Bu itu berarti apoteker ragu. Kalau apoteker ragu, pasiennya juga bingung loh Mbak. Piye Bu? Mbok apotekernya mau nyobain obat kalau dicoba-coba kayak minyak kayu putih itu ya, harus coba-coba ya. Berarti kita untuk menjadi apoteker yang tegas, maka kita harus belajar
boleh kok belajar di depan pasien. Jadi pengalaman saya, waktu pasien datang dengan obat resepnya berisi glibenclamid 10 tablet, Signa 1DD1. Kemudian diazepam 10 nomor 10, Signa 1DD1. Oh, resepnya demikian mudah dibaca, demikian mudah untuk dilayani. Tapi saya harus merasa curiga. Semua resep yang datang ke apotek saya, semua pasien datang ke apotek saya, pasti harus saya perkarakan, saya tanyakan, saya masalahkan apa yang bisa saya tanyakan, bisa saya bantukan, bisa saya permasalahkan. Jadi ketika ada resep glibenclamid sama diazepam yang sedemikian mudahnya, kan harusnya tinggal bikinkan etiketnya ya, tapi tidak untuk saya. Bentar ya Pak, saya belajar dulu. Saya lihat Mbak, kalau kita nggak mau belajar, kita hanya membuat Signa glibenclamid 1 hari 1DD1 sebelum makan pagi, diazepam 1DD1 malam sebelum tidur, kan gitu. Nah, tapi saya nggak mau seperti itu, saya mau belajar dulu sampai saya yakin. Berarti apoteker harus sebagai drug informer, sebagai decision maker, dia harus yakin dengan apa yang dia kerjakan ya. Jadi kemudian saya belajar, ternyata glibenclamid itu efek sampingnya ansietas atau kecemasan. Oh, berarti kalau gitu diazepam sebagai anti yang bisa menurunkan kecemasan, harus sebagai psikotropik, harusnya dia diminum tidak jauh-jauh dari glibenclamid. Oleh karenanya saya buatkan etiket glibenclamid 1DD1 sebelum makan pagi, seperempat jam sebelum makan pagi, dan diazepamnya 1 kali sehari 1 tablet 1 jam setelah makan, 1 jam atau 2 jam. Karena saya juga berpikir orang diabetes itu kan gelisah Mbak, makanannya banyak banget di meja, kok dia nggak bisa makan dengan bebas, maka dia akan gelisah. Untuk kalau dia gelisah kita biarkan, maka efek terapinya tidak maksimal. Sekarang kalau kita pakai glibenclamid pagi sebelum makan pagi 1 tablet, diazepamnya dimakan sebelum tidur malam, berarti kan terjadi orang pengen lihat sepak bola nggak bisa Mbak. Berarti efek terapinya tidak maksimal. Berarti maulah belajar, ambil buku, ambil catatan yang kamu ketemukan, dicatat untuk kegiatan, untuk mensolusikan barangkali suatu saat ada lagi hal-hal seperti ini, gitu ya. Jadi banyak banget Mbak yang bisa kita pakai untuk media belajar di apotek, kalau kita di apotek, apalagi kalau kita di rumah sakit. Maka cita-cita saya bagaimana setiap apoteker itu punya apotek atau mengelola apotek, tapi dia juga bisa kerja di rumah sakit. Jadi kalau menurut peraturan tahun berapa itu yang tidak boleh, yang kan satu apoteker tidak boleh merangkap di 2 apotek ya, tetapi di apotek dan rumah sakit boleh. Yang tidak boleh itu apoteker sebagai pengelola apotek tidak boleh bekerja di industri. Di industri kan sampai jam 4 sore. Di rumah sakit iya, tapi di rumah sakit kan meskipun kita jam 8 sampai jam 4, tapi kan kita banyak bisa belajar, bisa banyak mendapat informasi dari pengobatan dokter. Kita bisa berkontribusi, bisa berpartisipasi, bisa membantu dokter, bisa mendampingi dokter visit pasien dan seterusnya gitu ya. Jadi jangan khawatir. Masalah jenuh tidak jenuh itu kita kok yang menentukan, kita yang membuat diri kita sendiri. Kita buat jenuh, aku kok jenuh nang apotek, enggak laku. Dan lakunya kenapa? Enggak ada pasien datang. Tapi kalau pas apoteknya itu pasiennya terus datang, kita kasih konsultasi, kita kasih edukasi ya, yang membuat pasien itu terkesan, oh sana apotek sana aja, kita kalau tanya apa-apa gampang, dilayani dengan terang. Jadi kadang-kadang saya juga menggambarkan, kalau pasien hipertensi, tensinya sekian-sekian, saya gambarkan Mbak jantung dengan sederhana, dengan bilik kiri, bilik kanan, serambi kiri, serambi kanan, ada paru-paru dan seterusnya. Saya gambarkan
dia foto Mbak, difoto oleh pasien-pasien. Saya tanya, kok difoto Pak? Iya saya suka Bu kalau saya tanya, diterangkan seperti ini. Berarti informasi kita di nanti pasien, kita apoteker tegas, pasien patuh, apoteker tidak tegas, pasien bingung, ya akhirnya jadi tidak patuh. Kemudian bagaimana supaya tegas, kita harus banyak belajar. Kalau kita belajar, confidence-nya tinggi, keponya tinggi, maka kita berperilaku sebagai farmasis yang bisa membuat pasien percaya, gitu ya. Saya kira itu untuk. Jadi Mbak, saya mungkin 40 tahun menggeluti farmasi itu banyak sekali hal-hal, banyak sekali masalah yang mampir ke apotek, dan itu saya tidak biarkan Mbak. Jadi kalau ada pasien datang saya tanya, monggo Pak. Sekarang baru satu ya, yang tadi yang BBM pamit sama dia sepam. Kemudian ada lagi pasien datang. Biasanya kalau dia hipertensi kan ada dapat obat hipertensi. Zaman dulu itu kalau nggak salah obatnya apa ya? Ada kalau obat hipertensi mestinya dia dibarengi dengan ada obat hipertensi yang dikombinasi dengan lasik atau diuretik. Lasiknya kan sehari 1. Tapi ketika dikasih lasik kok 2 kali 1, saya kan harus tanya ke dokter, kenapa 2 kali 1? Lasiknya kan sehari 1 dokter, kenapa kok 2 kali 1? Iya Bu, soalnya bengkaknya banyak. Sekarang pertanyaannya, kalau pasien dapat lasik itu diuretik boros kalium, harusnya kan dia dapat suplai kalium. Sekarang ternyata kalau di resepnya, mungkin dokter lupa tidak memberikan ya, ada obat hipertensi, ada obat diuretik, lasik itu ya, 2 kali 1. Saya tanya ke pasiennya, gimana Pak? Alah Bu, lemesnya kenapa? Mungkin kan kalau biasanya lasik kan minumnya pagi, biar kalau pipis itu tidak usah bangun dari tidur gitu ya. Tapi 2 kali sehari mungkin pipisnya lebih sering ya, frekuensinya lebih tinggi. Lemes Bu, lemesnya kenapa? Lemesnya ya bangun terus, kemudian banyak dia mengeluarkan air seninya. Sehingga saya gini Mbak, karena menghubungi dokter belum bisa, hanya dokternya bilang karena bengkaknya banyak. Akhirnya saya gini Pak, kalau gitu kok suka pisah apa enggak? Suka Bu. Ya sudah kalau gitu sekarang untuk ngatasi, mungkin aku pikir lemesnya itu mungkin kebanyakan kalium yang keluar, atau mungkin juga dia bangun sering kali bangun itu mungkin terkesan capek kan enggak bangun. Kemudian karena saya anggap kaliumnya banyak yang keluar, boros kalium kan yang lasik, maka saya sarankan Pak banyak makan pisang ya, karena pisang itu adalah sumber kalium yang tertinggi Pak. Pisang matang itu ya, jangan pisang goreng nanti kolesterolnya masuk. Jadi pisang matang itu dimakan. Ketika dia kembali ke apotek, pripun Pak? Mbak, sudah agak sehat saya, hanya dengan pisang Mbak. Jadi lasik 2 kali, kaliumnya banyak yang keluar. Biasanya kan dipakai asparka atau KCL harusnya untuk mengganti kalium yang keluar itu. Tapi ketika dokter tidak menuliskan, atau dokter hanya menuliskan 1 kali untuk KCL atau asparka, maka masih lemes saya minta dia juga menambahkan dengan mengkonsumsi pisang. Berarti kalau gitu kita baca semua yang ada, yang bacaan semua bisa dibaca, yang bisa dibaca. Baca apa Mbak? Saya pikir kadang-kadang baca buku ensiklopedi, ada baca tablet sajiku, ada baca tablet sehat. Ternyata kita nggak harus baca jurnal, baca buku-buku textbook aja Mbak. Pengayaan kita bisa dibaca bacaan yang Mbak, yang seperti itu Mbak, bacaan ringan itu ya, ringan tapi ada yang harus kita tangkap sebagai tambahan informasi untuk farmasisnya. Jadi kita beli sajiku masak-masakan, tapi ada gini Mbak, ada kata-kata di kolom mungkin 10 kali 10 ya, sebutkan gini Mbak, McD California didenda 8M
karena menggunakan lemak trans. Kalimat itu membuat saya belajar lemak trans ki apa toh? Kenapa toh kok bahaya sampai McD itu didenda? Kalau kita ada lemak trans berarti ada lemak cis kan Mbak. Nah, saya belajar Mbak, lemak trans yang seperti itu ternyata sulit diurai. Kalau sulit diurai berarti kan dia bisa menjadi awal terjadinya tumpukan lemak atau kolesterol. Kemudian akhirnya nanti bisa ke aterosklerosis, pengerasan pembuluh darah yang membuat kita ada gangguan di jantung ya mungkin. Kemudian kalau gitu berarti yang aman lemak cis nanti kita lihat. Kalau ini saya belajar dari buku-buku kimia bahan pangan akan kelihatan banget kalau lemak trans itu kompak, sedangkan lemak cis itu amorf ya. Lemak cis itu strukturnya malang megung tuh loh, enggak beraturan sehingga dia mudah diurai. Nah sekarang pertanyaanku, kalau di Indonesia kayaknya lemak trans sama cis dicampur aja, dipakai aja tuh, berarti orang Indonesia yang sering makan makanan-makanan yang tinggi lemak trans, hati-hati ya, dia harus memperhitungkan kalau suatu saat dia mengalami gangguan di jantungnya itu ya. Kemudian satu lagi Mbak untuk lemak trans Mbak, sekarang ada kan Martega Forvita itu kayaknya akhir-akhir ini ya dia ada yang terakhir keluar di Martega Forvita itu ada tulisan Mbak, lemak trans 0%, jadi dia nggak mengandung lemak trans. Ketika saya mencoba membeli, ternyata Martega Forvita yang ada tulisan lemak trans 0% itu nggak enak Mbak, nggak gurih, nggak kayak Blue Band. Orang enak, kita nggak beli lagi kan, padahal kan harusnya kan saya berpikir lemak trans ini aman saja nih, meskipun tidak enak tapi dia lebih aman. Nah kalau sekarang Mbaknya coba ke supermarket, lihat Mbak, Martega Forvita sekarang nggak ada tulisannya lemak trans 0%. Berarti pabriknya kan nggak mau rugi kalau aku bikin seperti ini terus, meskipun rasanya nggak enak, meskipun aman tapi kurang laku. Sekarang coba Mbaknya ke supermarket, lihat aja Martega Forvita, ternyata dia tidak ada tulisan lemak trans 0%-nya sudah dihilangkan. Demikian untuk video yang ke-20, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya nanti diupload ke YouTube, Mbaknya bisa lihat nih. Nggak usah banyak-banyak tambahannya, biar 3-3. Masnya boleh menyampaikan pertanyaan lewat WA saya ya. WA saya nanti saya jawab lewat kuliah kita seperti ini, lewat video kita ini, supaya yang pertanyaan satu tapi semua bisa dapat informasinya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.